anak-anak. Kali ini kita akan membahas soal latihan pecahan yang sudah pernah kalian kerjakan sebelumnya, yaitu tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. Kita akan mulai dari bagian yang pertama. Di bagian yang pertama, kalian diminta untuk mengubah dari bentuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kita mulai dari nomor 1 ya. Di soal nomor 1, ada pecahan 8/3. Ada dua cara yang bisa digunakan untuk mengubah pecahan 8/3 menjadi pecahan campuran. Cara yang pertama dengan menggunakan pembagian susun ke bawah. 8 kita bagi dengan 3. Perkalian 3 yang hasilnya mendekati 8 atau 8 adalah 2. 2 kali 3 hasilnya 6. Sekarang 8-nya kita ambil dengan 6. Sisanya adalah 2. Kita lihat, apakah 2 masih bisa dibagi dengan 3? Tidak bisa, berarti proses pembagiannya selesai. Nah, hasil bagi yang ada di atas ini kita letakkan di paling depan sebagai bilangan bulat. Lalu sisa pembagian yang ada di bawah sini kita letakkan di atas sebagai pembilang. Lalu penyebut atau pembagi yang ada di sini tidak berubah, langsung kita tulis di bawah sini sebagai penyebut. Sehingga 8/3 bentuk pecahan campurannya adalah 2/3. Sekarang kita coba cara yang kedua. Cara yang kedua dengan menggunakan pengurangan berulang sampai angka 8 ini sudah tidak bisa dikurangi lagi. 8 diambil 3. Hasilnya 5. 5 masih bisa diambil dengan 3, maka kita ambil lagi dengan 3. 5 diambil 3 adalah 2. Karena 2 sudah tidak bisa lagi diambil dengan 3, maka proses pengurangannya berhenti sampai di sini. Sekarang kita lihat berapa kali diambil 3 8-nya. 1, 2. 2 kali. Maka angka 2 kita letakkan di depan sebagai bilangan bulat. Sekarang kita lihat berapa sisa dari hasil pengurangan tadi. Sisanya adalah yang ini, yang di bawah. Sisanya 2. Maka angka 2 kita letakkan di atas sebagai pembilang. Lalu angka 3 yang dipakai untuk mengurangi 8 tadi, atau angka 3 pada penyebut di soal ini, langsung saja kita tuliskan di sini tidak berubah sebagai penyebut. Maka dengan cara pengurangan berulang hasilnya sama, 2/3. Nah, sekarang kita hitung poin kalian. Kalau kalian menggunakan cara, baik itu cara pertama ataupun cara kedua, kalau caranya benar, silakan beri poin 1. Lalu sekarang lihat isinya. Kalau isinya benar, tambahkan lagi poinnya 1. Sehingga soal nomor 1, kalau jawaban dan cara kalian benar, poinnya adalah 2. Lalu bagaimana dengan yang tidak pakai cara? Kalau yang tidak pakai cara, tapi isinya benar, berarti kalian hanya mendapatkan 1 poin saja. Atau sebaliknya, pakai cara, ada isinya, tapi caranya salah. Yang benar hanya isinya saja, maka yang dapat poin hanya isinya saja, caranya tidak. Dan berarti kalau hanya isinya yang betul, poinnya hanya 1. Seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ada pecahan 15/2. Kita gunakan cara yang pertama dulu. 15 dibagi 2. Perkalian 2 yang hasilnya 15 atau mendekati 15 adalah 7. Betul sekali. Sekarang 7 dikali 2, 14. 15 diambil 14, sisanya 1. Karena sudah tidak bisa dibagi lagi, maka langsung saja kita tuliskan bentuk pecahan campurannya. Sisa di sini kita letakkan di bagian paling depan sebagai bilangan bulat. Sisa yang ada di bawah sini kita letakkan di atas sebagai pembilang. Lalu penyebutnya atau pembaginya yang ini langsung saja kita tuliskan di bawah sebagai penyebut. 15/2 bentuk pecahan campurannya adalah 7/1/2. Kalau cara kalian benar, silahkan beri tanda checklist, berikan poin 1. Lalu jika isinya benar, beri tanda checklist lagi, beri tambahan poin 1. Sehingga untuk soal nomor 2, kalau cara dan isinya benar, maka poin kalian bertambah lagi jadi 2. Ya, poinnya ya. Lalu bagaimana dengan yang cara 2? Kalau kalian menggunakan cara yang kedua dengan cara mengurangi secara berulang-ulang, maka caranya seperti ini. 15 dikurang 2, hasilnya 13. 13 dikurang 2, hasilnya 11. 11 dikurang 2, hasilnya
9 dikurang 2, hasilnya 7. 7 masih bisa dikurangi? Masih. Kita pindah ke sini ya. 7 dikurang 2, hasilnya 5. 5 dikurang 2, hasilnya 3. 3 masih bisa dikurangi 2? Masih. Kita kurangi lagi. 3 dikurang 2, hasilnya 1. Sekarang kita hitung berapa kali diambil oleh 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali diambil oleh 2. Maka angka 7-nya kita letakkan di depan sebagai bilangan bulat. Berapa sisa pengurangannya di sini? Sisanya adalah 1. 1 kita letakkan di atas sebagai pemilangan. Tadi dikurang oleh berapa ya 15-nya? Dikurang oleh angka 2. Maka bentuk pecahan campuran dengan cara yang kedua adalah 7/1/2. Kalau dilihat hasilnya sama ya dengan cara yang pertama ya. Nah, untuk poinnya sama seperti yang tadi. Kalau caranya benar silahkan berikan 1 poin. Lalu kalau hasilnya benar tambahkan lagi 1. Sehingga untuk soal nomor 2, kalau kalian benar jawabannya dan caranya juga benar, maka poinnya adalah 2. Soal yang ketiga, 13/4. Kita gunakan cara yang pertama dulu. 13 dibagi 4. Perkalian 4 yang hasilnya 13 atau mendekati 13 adalah 4 kali 3. Betul sekali. Sekarang coba kita balik. 3 kali 4 hasilnya 12. Kita kurang sekarang. 13 diambil 12 berapa? 1. 1 masih bisa dibagi 4? Tidak bisa. Berarti sekarang langsung kita tuliskan bentuk pecahan campurannya. Hasil baginya kita letakkan di depan sini 3. Sisa pembagiannya kita letakkan di atas sebagai pemilah. Lalu penyebutnya tetap tidak berubah. 13/4 bentuk pecahan campurannya adalah 3/1/4. Kalau cara kalian benar, isinya benar, maka poin kalian untuk soal nomor 3 adalah 2. Tapi kalau tidak pakai cara, langsung isinya saja, berarti poinnya hanya 1. Dengan cara yang kedua, dengan menggunakan pengurangan secara berulang. Berarti 13-nya kita ambil sama 4. 13 diambil 4, 9. Oke, 9 diambil 4, 5. Masih bisa dikurangi? Masih. 5 dikurang 4, 1. Masih bisa dikurangi? Tidak. Sekarang kita hitung berapa kali diambil 4. 1, 2, 3. 3 kali diambil 4. Maka angka 3-nya kita letakkan di depan sebagai bilangan bulat. Berapa sisa dari pengurangannya? 1. 1-nya kita letakkan di atas sebagai pembilang. Penyebutnya atau tadi yang dipakai untuk mengurangi kita tulis di sini sebagai penyebut. Maka jawabannya adalah 3/1/4. Sama ya seperti cara yang pertama tadi. Poinnya pun sama. Kalau kalian pakai cara yang kedua, kalau caranya benar, isinya benar, poinnya 2. Tapi kalau tidak pakai cara, langsung ke isinya saja. Kalau isinya benar, berarti poinnya 1. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. 9/2. Kita gunakan cara yang pertama dulu. 9 dibagi 2. Perkalian 2 yang hasilnya 9 atau mendekati 9. Ya, betul sekali. 4. 4 kali 2, 8. 9 diambil 8, 1. Masih bisa dibagi 2? Tidak bisa. Berarti langsung saja kita tuliskan hasil baginya ini di depan sebagai bilangan bulat. Lalu sisanya kita letakkan di atas dan penyebutnya tetap tidak berubah. 9/2 bentuk pecahan campurannya adalah 4/1/2. Sama seperti soal sebelumnya, jika caranya benar, isinya benar, maka poin kalian adalah 2. Jika caranya salah atau tidak pakai cara, yang betul isinya saja, maka poin kalian hanya 1. Sekarang kita pakai cara yang kedua. 9 dikurangi 2 hasilnya 7. 7 dikurangi 2 hasilnya 5. 5 dikurangi 2 hasilnya 3. 3 masih bisa dikurangi 2? Oke, kita kurangi dengan 2. Hasilnya 1. 1 masih bisa dikurangi tidak? Tidak. Sekarang kita hitung berapa kali diambil 2. 1, 2, 3, 4. Maka angka 4 kita letakkan di depan. Berapa sisa pengurangannya? 1. Berarti 1 kita letakkan di atas. Penyebutnya tetap buat baik dengan cara pertama maupun cara kedua, hasilnya sama, yaitu 4/1/2. Poinnya juga sama seperti tadi cara pertama, ya. Kalau caranya benar, isinya benar, poin kalian adalah 2. Soal yang kelima, 12
12 per 5. Kita gunakan cara yang pertama terlebih dahulu. 12 dibagi 5. Perkalian 5 yang hasilnya 12 atau mendekati 12 adalah 2. Betul sekali. 2 kali 5, 10. 12 diambil 10. 2. Masih bisa dibagi 2-nya? Sudah tidak bisa. Berarti langsung saja sekarang kita tuliskan bentuk pecahan campurannya. Hasil yang ada di sini kita letakkan di paling depan. Sisanya berapa? 2. Kita tuliskan di atas sebagai penghilang. Penyebutnya tidak berubah, langsung kita tuliskan 5. Jadi, bentuk pecahan campuran dari 12 per 5 adalah 2 per 5. Kalau cara kalian benar, isinya benar, maka poin kalian adalah 2. Lalu bagaimana dengan cara yang kedua? Sama saja. Kita lihat, berarti 12-nya kita kurangi dengan 5. 12 diambil 5. 7 diambil 5. 2. Apakah 2 masih bisa dikurangi 5? Sudah tidak bisa lagi. Kita hitung berapa kali diambil oleh 5. 1, 2. Maka angka 2 kita letakkan di depan. Berapa sisa pengurangannya tadi? 2. Kita letakkan di atas sebagai pemilah. Penyebutnya 5 tetap tidak berubah. Jawabannya baik dengan cara 1 atau cara 2 sama, yaitu 2 per 5. Poinnya pun sama. Kalau caranya benar, isinya benar, maka poin kalian adalah 2. Sekarang kita masuk ke soal bagian kedua. Di bagian kedua, kalian diminta untuk mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya sangat mudah. Kalikan menyebut dengan bilangan bulat di depannya. 3 kali 4, 12. 12 tambah 5, 17. Langsung tulis di atas 17, penyebutnya tetap. Nomor 1 jawabannya 17 per 3. Kalau benar, poinnya 1. Soal nomor 2. 3, 6 per 4. 4 kali 3, 12. 12 tambah 6, 18. Penyebutnya tetap, langsung ditulis. Jawabannya adalah 18 per 4. Jika jawaban kalian benar, poin kalian bertambah lagi 1. Soal ketiga. 5, 3 per 7. 7 kali 5, 35. 35 ditambah 3, 38. Berarti jawabannya adalah 38 per 7. Soal nomor 4, 7, 1 per 3. 3 dikali 7, 21. 21 tambah 1, 22. Jawabannya adalah 22 per 3. Soal nomor 3, soal nomor 4, kalau benar masing-masing poinnya 1. Soal terakhir yang kelima, 2, 10 per 11. 11 dikali 2, 22. 22 ditambah 10, 32. Jadi jawabannya adalah 32 per 11. Jika benar jawaban kalian, poin kalian bertambah lagi 1. Sekarang mari kita hitung skor maksimal dari keseluruhan soal. Di bagian yang pertama, ada 5 soal. Kalau 5-5-nya jawaban kalian benar dan menggunakan cara, maka poin keseluruhan kalian di bagian pertama tadi adalah 10. Lalu di bagian yang kedua, ada 5 soal. Setiap soal poinnya 1. Kalau 5-5-nya benar, berarti poin kalian di bagian kedua keseluruhannya adalah 5. Maka, skor maksimal dari bagian yang pertama dan bagian kedua adalah 15. Sekarang, cara menghitung nilai kalian adalah skor perolehan kalian berapa dibagi skor maksimal, kemudian dikali 100. Misalnya, skor perolehan kalian betul semuanya, berarti kalian dapat 15 poin. Berarti 15 per 15 dikali 100. Maka nilai kalian adalah 100. Lalu bagaimana jika ternyata skor kalian tidak mencapai 15? Misalnya 10. Berarti 10 per skor maksimalnya adalah 15